namanya Qasim, Abdullah Ibrahim, Zainab Ruqayyah, Ummu Kulsum Fatimah. Anak-anak Nabi yang laki-laki meninggal dunia dikala dia masih kecil orangnya. Anak-anak Nabi yang perempuan dia hidup bersama Nabi hingga dewasa. Ketika diutus, Nabi pun melihat anak perempuannya satu-satu sakit. Ketika usia 50 tahun, mulai Allah panggil anak perempuan satu persatu. Sedih Nabi itu Pak. Semua yang dia cintai Allah panggil, termasuk istri dan pamannya. Betul? Betul? Istri Nabi itu Pak meninggal, Nabi tahan. Anak Nabi meninggal, Nabi tahan. Ustaz, istri Nabi meninggal, orang pun banyaknya istrinya meninggal Ustaz. Tapi istri Nabi beda Pak sama istri kita. Istri Nabi itu kayak mana rupanya Ustaz? Pertama, 25 tahun menikah dengan Nabi, habis hartanya, tapi nggak pernah diungkitnya sekalipun Pak. Sifat bini itu kan mengungkit Pak sifatnya. Betul nggak? Betul nggak? Kalau lagi akur dikasihnya semua, tapi kalau nggak akur ngungkit, ada. Abang nggak usah sok paten lah, abang udah sok paten. Kenapa berbeda? Nggak sadar Pak. Masa gua bang jual kemarin tuh nggak sadar, nggak usah sok paten. Rumah ingat ibu tumasnya, betul? Betul? Tapi istri Nabi Pak, pengusaha paling kaya, dijuluki Ratu Quraisy, saking terhormat dan mulianya, bergelar At-Tahirah, wanita yang tidak ikut kejahilian. Tapi ketika habis hartanya, tidak sekalipun diungkitnya kepada Nabi kalau Nabi sudah menghabiskan hartanya. Itu istimewa Pak. Yang kedua, sifatnya setiap Nabi pulang dakwah Pak, ketika kotor kaki Nabi, Nabi tidak meminta, tapi diambilkannya air dan dia cuci kaki Nabi di depan rumahnya. Kalau musim dingin, dia ambil air hangat, dicucinya kaki Nabi pakai air hangat. Jujur Pak, kutanya sama Bapak, Bapak pernah dicuci Bu ini kaki Bapak pakai air hangat? Pernah? Nah sama kita Pak, aku pun nggak pernah. Nabi itu punya istri. Berikutnya istrinya Pak, orang paling kaya, perhiasannya banyak, bajunya cantik-cantik, sekalipun tidak dia pakai ketika Nabi pergi keluar rumah, tapi dia pakai pakaian yang cantik ketika Nabi pulang ke rumahnya hanya untuk menyambut Nabi. Kalau nyambut Nabi pulang Pak, tahu dia Nabi dia mau pulang, rombongan kafilah udah mulai pulang, bilangnya ini suamiku pasti pulang. Dipakainya pakaian cantiknya, dia hias wajahnya dan perhiasannya hanya untuk menyambut Nabi Sallallahu Alaihi. Coba Bu, oh Bu, Ibu lebih cantik mana, nyambut suami atau undangan? Nah, jujur nih. Kadang kalau mau undangan, mak bedak tebal kurang tebal, betul Pak? Tepak kemarin 3 cm. Habis itu ada yang kayak sabut kelapa itu apa namanya Bu, yang gini-gini kan jadi agak-agak kuning muka itu kan? Nah terserah Ibu lah apalah namanya. Digini-gini kan kuning muka itu Pak. Kadang-kadang digini-gini kan dari kuning biru, dia macam kejedot tiang itu. Udah siap itu pakai lipstik, baju cantik, undangan. Kalau nyambut suami, kadang lagi nyuci piring, suami pulang, Ibu pakai daster 2 hari nggak ganti. Udah siap itu ketiak basah, ya kan Bu? Abu cuci piring masih di sini, rambut dah kemana-mana. Assalamualaikum dek, waalaikumsalam bang, masuk umah. Kata laki ngancur, ada pasal kulit. Ya, jadi kalau ditanya istri paling istimewa, apalagi keistimewaannya Ustaz? 25 tahun dia menikah dengan
sekalipun suaranya tidak pernah lebih keras dari suara Nabi. Bahkan dalam sejarah Pak dikatakan ulama, sekalipun gak pernah ada pertengkaran di rumah tangga Nabi dengan Khadijah sepanjang hayatnya. Itu keren. Kenapa kayak gitu Pak Ustaz? Pertama, Khadijah punya sifat kayak gitu, Nabi pun sifatnya sama mulianya dengan dia. Jadi nggak usah dibilang, Pak Dek kau jadi kayak Khadijah lah. Ibu ini pun pandai jawab, lancip juga mulut ibu ini. Apa kata ibu ini? Abang kayak Nabi lah, iya kan Bu? Iya Bu? Iyalah Pak, kalau betul. Jadi semana Bu Ustaz? Kita lihat Nabi sedih kehilangan ibunda kita Khadijah karena dia manusia yang luar biasa dari sisi akhlaknya. Pak Ustaz, kemudian Nabi kehilangan dia, meninggal, sedih Nabi, sedih, tapi nggak dinampakkan Nabi Pak. Sahabat udah mulai ini, banyak yang udah mulai usul, nikahkan aja Nabi sama anakku. Nikahkan, enggak, sama anakku aja. Enggak, kata Abu Bakar, sama anakku. Aisyah masih kecil kali, jadi sama siapa? Kata Umar sama Hafsah aja. Kata yang lain sama Amin. Semua orang tuh mau menawarkan, tapi nggak ada yang berani nawarkan pada Nabi karena mereka tahu istri terbaik adalah Khadijah yang dikenang Nabi seumur hidupnya. Bahkan ibunda kita Aisyah berkata, "Magirtu ala nisa'id Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku nggak pernah, kata Aisyah, cemburu kepada istri-istri Nabi SAW illa ala Khadijah, kecuali kepada Khadijah, lam udrikha, padahal aku nggak pernah bertemu dengannya. Kenapa cemburu? Karena sifat baiknya Nabi kenang sampai akhir hayat Nabi. Meninggal istrinya, sedih Nabi, tapi tenang Nabi. Ada yang lebih ngeri lagi Pak, meninggal pula pamannya. Ini sedih kali Nabi. Kenapa? Pamannya yang membesarkannya, pamannya yang mengasuhnya dari kecil, meninggal saat itu. Kan kita tahu Pak, Nabi kecil-kecil kan diasuh sama ibu asuhnya Alimatus Sa'diyah 5 tahun. Udah 5 tahun balik ke mamanya, usia 6 tahun, mamanya meninggal, setahun aja sama mama. Diasuh sama kakek, kakeknya bilang, lengkaplah penderitaanmu hai cucuku. Kau tidak berayah, kau tidak beribu, tapi aku kakekmu Abdul Muthalib, penguasa Ka'bah dan air Zam-Zam, akan kurawat kau, kumanja kau melebihi anak kandungku sendiri. 2 tahun kakeknya pun meninggal dunia. Betul? Siapa yang mengasuhnya? Pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini lebih sayang Pak dengan Nabi daripada dirinya sendiri. Nggak dibedakannya anak kandungnya dengan Nabi. Ketika Nabi dibawanya pergi berdagang, udah di usia Nabi 12 tahun Nabi udah diajak dagang. Walamma tammalahu sallallahu alaihi wasallam minal umri itnata asyrata sanatan. Kata ulama, ketika Nabi berusia 12 tahun, pamannya melakukan perjalanan dagang ke Syam. Fa akhadahu ma'ahu, Nabi ikut bersamanya. Walamma nazala rakbu Basra, ketika sampai mereka di Basra, berarti perjalanan 1600 km sampai di Basra, selatan kota Syam. Sampai di sana, maru ala rohibin hunaka, mereka bertemu dengan rohib di sana. Siapa rohib itu? Wa kana aliman bil injili khabiran bisu'unin nasraniyati, orang yang paling ahli dalam Injil, orang yang paling menguasai seluk-beluk agama Nasrani. Rohib tadi Pak melihat, kok ada manusia yang mampir di pohon itu, padahal setahu aku tidak ada kecuali Nabi yang mampir di pohon itu. Yang kedua, kulihat batu-batu merunduk padanya. Yang ketiga, kulihat awan tak lepas menaungi badannya. Ketika itu rohib ini tertarik, dia tengok Nabi dari atas ke bawah, dia ajak cerita, dia tanya kepada Abu Thalib, pamannya. Apa kata rohib ini? Mahadzal ghulamu minka, anak ini siapamu hai Abu Thalib? Kata Abu Thalib, Pak, saking sayang sama Nabi, huwa bni, dia anakku. Gak dibilangin keponaan. Rohib ini ragu, anakmu dia? Anakku. Kenapa dikatakannya anaknya? Wa kana yad'uhu bi banihi, dia katakan Nabi itu adalah anaknya. Dua alasannya. Pertama,
li syiddati mahabbatihi alaihi, karena dia begitu menyayangi Nabi melebihi yang lainnya. Yang kedua, wa syafaqatihi alaihi, dia begitu kasihan pada keponakannya karena dari lahir tidak mendapat sayang ayah, waktu kecil enggak mendapat sayang ibu, sebentar bersama ibu meninggal ibunya, sebentar bersama kakek-kakeknya meninggal, maka wa syafaqatihi alaihi, dia kasihan sama Nabi, akhirnya dialah orang yang paling menyayangi Nabi. Dalam dakwah orang mau membunuh Nabi, apa kata Abu Thalib? Siapa yang berani menyentuh anakku Muhammad, siap-siap akan perang dengan Bani Hashim, aku tokoh utama. Kata orang Abu Thalib, kau itu kan orang paling hebat di Mekah ini dari segi kedudukan, janganlah kau ikut campur. Nggak bisa, dia anakku. Kata orang tuh, kalau kayak gitu Abu Thalib, bilanglah sama anakmu jangan diajarkan dakwah. Kata Nabi, nggak bisa paman, dakwah harus kuajarkan walaupun matahari diletakkan mereka di tangan kananku, bulan di tangan kiri, dakwah takkan kuhentikan. Langsung Abu Thalib bilang, nakku, mulai malam ini tidurlah kau di tempat tidurku dan aku yang tidur di tempat tidurmu. Kenapa paman? Aku khawatir, kata Abu Thalib, akan diutus beberapa pemuda yang akan menembakkan panah ketika engkau sedang tidur. Biarlah aku yang terkena panah itu, wahai anakku. Kira-kira saya nggak Abu Thalib sama Nabi? Saya nggak. Tapi apa yang terjadi, Pak? Di tahun yang sama, pamannya ini sekarat. Nabi bilang, pamanku, ucapkan syahadat paman sebelum paman meninggal, biar nanti enak paman, aku bisa menolong paman di hadapan Allah. Kata pamannya, sekiranya lah aku tak takut diejek oleh keturunan bapakku, kata dia, maka aku pasti kau temui bersama agamamu yang benar, wahai anakku. Jadi sebenarnya Abu Thalib itu percaya dengan yang dibawa Nabi, tapi dia takut jadi olok-olokan orang Mekah. Akhirnya meninggal dia tidak mengucapkan syahadat. Sedih Nabi, terpukul Nabi, tapi Nabi tetap tenang, Pak. Kenapa? Ajwadun nasi sadron, dialah manusia yang paling lapang hatinya. Kata Nabi, aku mau ke Ka'bah dulu. Pergi Nabi ke Ka'bah. Apa kata orang Mekah? Nggak ada yang kuat lagi melindungi Muhammad kecuali Abu Thalib yang sudah meninggal. Langsung Pak, diambil mereka tanah, ditabur di kepala Nabi. Nabi nggak melawan, Nabi jalan aja pulang. Sampai rumah anak Nabi nangis. Kata Ruqayyah gini, ya kenapa kok kepala ayah ditabur pakai tanah ya? Kata Nabi, nggak apa-apa nak. Mereka nggak lagi memuliakan ayah, nggak apa-apa. Jangan nangis, kata Nabi. Allah pasti menolong bapakmu. Nabi ini tegar. Kata Nabi, aku nggak ada pelindung dakwah di Mekah, aku akan pergi ke Taif. Pergi ke Taif, Pak, jauh jaraknya, 165 km dari kota Mekah. Bukan naik apa-apa, jalan kaki Nabi. Gitu jalan Pak ke Taif udah jauh, ditemani pembantunya. Sampai Nabi di Taif, ditolak oleh orang Taif. Kepala sukunya bilang, kalau di sini Pak, yang didatangi Nabi Pak Datuk. Datang Nabi ke Pak Datuk bilang, Pak Datuk, aku mau berdakwah di negeri Bapak nih. Kira-kira Bapak bersedia nggak masuk Islam? Kata Pak Datuk yang di sana, ya bukan Pak Datuk di sini. Kata Pak Datuk yang di sana, Muhammad, jangan tengok kuajarkan agamamu ini di sini. Aku nggak mau ikut agamamu. Bukan gitu Pak Datuk. Kalau Pak Datuk nggak mau ikut ajaranku, minimal jangan larang aku dakwah di sini. Kata Pak Datuk, nggak bisa. Ya udah Pak Datuk, kalau gitu jangan kasih tahu sama orang Mekah kalau aku lagi di sini. Nanti ditutupnya semua perjalanan masuk, aku nggak bisa masuk. Kata Pak Datuk, besok ku utus orang ke sana biar dikasih tahu di sana kalau kau di sini. Nabi pada saat itu bilang, ya kalau kayak gitu aku pulang aja Datuk dari sini. Tapi tolong jangan sakiti aku ya. Kata Datuk, oh udah ada yang nunggu kau di situ kusuruh. Serem nggak? Gitu Nabi jalan, yang nunggu 40-an orang pakai batu. Dilempari Nabi. Langsung pada saat itu ditangkis oleh pembantu Nabi Zaid bin Harisah. Langsung di belakang Nabi seperti benteng, maka luka semua badannya. Ketika itu Pak, namanya banyak orang yang melempari, nggak ada yang bisa membendung lemparan itu. Maka lutut Nabi, badan Nabi penuh dengan lemparan.
tumit Nabi, Pak. Orang kalau dilempari sedikitnya usahaku dalam dakwah ini ya Allah, wahawani ala nasi, dan hinanya aku di hadapan manusia ya Allah. Ya arhamar rahimin, kata Nabi, anta rabbil mustad'afin, engkau adalah Rabbnya orang-orang lemah ya Allah. Anta rabbi, kau adalah Rabbku ya Allah. Ila man takilni, kemana aku kan kau suruh setelah ini ya Allah? Apa ke tempat yang dekat yang mereka mengejekku, ke tempat yang jauh tapi mereka menganiayaku? Tapi enggak apa-apa ya Allah, yang penting kau enggak marah padaku. Sedih kan Pak? Sedih kan? Nabi pulang pelan-pelan, kasihan orang udah nengok Nabi. Ketika itu apa yang terjadi? Tiba-tiba awan mengumpul dan angin kencang. Saat itu Nabi melihat ke atas, ternyata ada Jibril alaihi salam. Nabi takut Pak. Kenapa? Karena Jibril datang, Nabi lagi tersakiti. Biarkan saja, azab sudah ada. Itu bukit ini kuangkat semuanya, kutimbun orang-orang Taif, bahkan sampai orang-orang Mekah yang menghinamu rata dengan tanah. Ini berbahaya nggak Pak? Bahaya nggak? Saya Pak melihat Nabi Nuh nggak ada ditawarkan malaikat untuk menghancurkan kaumnya, tapi Nabi Nuh sendiri berdoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirin dayyara, ya Allah jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Maka terjadi banjir bandang menghabiskan orang kafir. Nabi Pak nggak berdoa, malaikat yang datang, Allah yang suruh, tinggal menghancurkan. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, yang ku minta jangan azab ya Allah, yang ku minta petunjuk untuk kaumku karena mereka belum tahu. Langsung kata malaikat itu, Muhammad, netes satu tetes darah dari kakimu kena ke tanah, ku hancurkan mereka tanpa persetujuanmu. Itu udah ngeri tuh Pak ya. Nggak perlu kau setuju kalau darahmu netes ke tanah. Langsung diambil Nabi sorbannya Pak, dilap Nabi darah yang di atas sendalnya supaya nggak ada yang netes. Baik nggak Nabi? Sabar nggak? Supaya umatnya nggak diazab. Sabar nggak? Coba kalau kita kayak gitu gimana Pak? Nggak usah Pak Datuk, aku aja lah. Udah jauh-jauh aku dari Medan dilempari orang aku sini. Gitu dilempar berdarah badanku. Kakiku udah kena keselop darahnya. Datang malaikat penjaga gunung Sinabung. Ya kan di sini nggak bukit Pak, gunung Sinabung yang ada. Betul? Malaikat tadi bilang sama aku nih, karena malaikatnya di gunung Sinabung pandai bahasa Karo Pak Imam. Jadi malaikat itu bilang, Ustaz Ramadan, kuidah dai bentar kalak takal duenda pakai batu. Ku tengok tadi dilempar orang kepalamu pakai batu. Kalau kau mau, kata malaikat tu, ku angkat gunung Sinabung, ku lempar sama mereka yang melemparimu Ustaz. Apa jawabanmu? Lempar aja lah. Kacau kali ya. Nggak lah. Pertama ku diam aja, nggak mau aku kayak gitu. Malaikat tu bilang, Ramadan, kalau netes satu tetes darah dari sendalmu kena ke tanah, nggak perlu persetujuanmu, ku hancurkan orang melempar, ku timbun pakai gunung Sinabung. Apa yang ku lakukan? Langsung ku buka selopku, darah tadi di kaki, ku oles-oleskan ke tanah. Mati, mati. Makanya Nabi itu Pak Ajwadun Nasi Sodron.